Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, saya dirikan dulu. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wikantono, bisa mendengar Ya, suara saya? Bisa dengar suara saya? dengar-dengar ya, jelas. Bisa ya? Ya, bisa. Alhamdulillah. Ini mahasiswa sudah siap untuk diberi kuliah. Bukan dosen loh ini ya. Sekarang jadi dosen ya, jadi pejabat yang jadi dosen ini sekarang. Sudah saya infokan minggu yang lalu bahwa ada Mhm. tamu dari kementerian. Beliaunya sudah pensiun, pensiun Pak. Ya, 5 tahun yang lalu pensiun. Ya. Iya. Ini mahasiswa, mahasiswa pengennya diberi info begitu ya. Sejarahnya Pak Wikandono sampai menjadi tenaga ahli di Kementerian Sosial itu kira-kira seperti apa perjalanan perjalanan dulu itu setelah lulus dari S1 sini dulu Pak. Mungkin itu yang pertama yang disampaikan. Adik-adik mohon diperhatikan, beliaunya adalah senior kita ya, teman saya ini. Silakan Pak Wikantono. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, adik-adik mahasiswa jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Jember ya. Ya. Baik, ini sudah semester berapa? Kalau semester berapa? Satu. Oh, baru semester 1 ya, baru mahasiswa baru ya. Oke. Baik, berhubung baru menjadi mahasiswa-mahasiswi di Universitas Jember, sebaiknya menurut nasihat saya bahwa belajar harus benar-benar tekun. Eh, karena apa? Pilihan ilmu kesejahteraan sosial itu sudah menjadi pilihan yang harus dipegang teguh dan tidak boleh bimbang lagi ya. Karena apa? Ilmu kesejahteraan sosial ini adalah satu ilmu yang terus berkembang. Ya, terus berkembang seiring dengan geliat zaman ya. Jadi ilmu sosial, ilmu pekerjaan sosial itu sangat-sangat diperlukan pada masa kondisi apapun, situasi dan kondisi apapun. Baik, kalau tadi ditanyakan tentang pengalaman saya ya, saya ini perlu diketahui bahwa seangkatan dengan Pak Dr. Purwowibowo ini angkatan tahun sudah lama sekali ya, angkatan tahun 1978. Jadi sekarang sudah berapa puluh tahun yang lalu itu ya. Iya. 45 tahun. Baik, walaupun pada masa itu sudah lama sekali, tetapi untuk menjadi pegawai negeri itu ya tidak gampang ya, tidak semudah apa yang dibayangkan. Walaupun kompetisinya itu tidak seberat seperti sekarang, tetapi dulu juga sangat berat sekali. Terbukti yang saya alami itu selama 4 tahun sesudah lulus dari eh, Universitas Jember ya, saya itu merantau ke Jakarta ya, melamar pekerjaan di Departemen Sosial waktu itu Departemen Sosial karena waktu itu masih belum kementerian. Nah, karena saya melamar itu tidak langsung diterima walaupun sesuai dengan kompetensi sebagai eh, profesi ilmu kesejahteraan sosial. Tapi tidak putus asa di sana. Karena apa? Kita harus
betul-betul yakin bahwa ilmu kita itu diperlukan di masyarakat. Untuk itu, karena saya punya ilmunya tentang ilmu pekerjaan sosial, ilmu kesejahteraan sosial, maka saya tidak putus asa. Tidak putus asa, eh, alhamdulillah bisa bergabung dengan eh, harian umum, ya. Jadi sebagai seorang jurnalis, wartawan begitulah ya. Jadi harian umum Jayakarta waktu itu. Nah, waktu itu saya merantau itu bersama 3 orang alumni dari Jember juga, dari UNED. Yang 2 teman saya, tiga bahkan, tiga teman saya itu dari jurusan HI semua. Satu-satunya saya yang jurusan ilmu kesejahteraan sosial. Satu, Pak almarhum Yudi Karyono. Mungkin Mas Pur tahu ya, Yudi Karyono. Kemudian yang kedua almarhum Mas Weda yang dari Kediri. Kemudian yang ketiga Pak Heru yang dari Malang itu. Yang keempat saya, ya empat-empatnya itu jadi wartawan di Harian Umum Jayakarta. Nah, masing-masing itu tema penulisannya beda-beda karena mereka kan semua dari jurusan ilmu hubungan internasional. Jadi yang ditulis itu tentang politik luar negeri, tentang ya masalah ekonomi, perekonomian luar dan dalam negeri, hubungan bilateral antara Indonesia dengan negara-negara di luar ya. Kalau saya itu spesial menulis tentang permasalahan-permasalahan ilmu kesejahteraan, permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Jadi begitu. Karena aktif sebagai penulis ya, dimuat di harian waktu itu Sinar Harapan, ya, kemudian utamanya di Harian Umum Jayakarta. Nah, karena kita aktif menulis tentang eh, masalah-masalah sosial yang ada di Jakarta maupun di daerah-daerah, jadi mungkin orang Kementerian Sosial ini sering membaca ya, oh ini kok ada wartawan yang potensi untuk kamu menulis tentang permasalahan kesejahteraan sosial. Nah, di sana lamaran saya yang sudah 4 tahun yang lalu itu, ya mungkin dari Biro Kepegawaian itu ada yang melihat dan mungkin membuka dokumen file saya yang sudah pernah lamaran yang 4 tahun yang lalu, kemudian kok ada panggilan. Jadi di sana. Nah, kesempatan itulah saya berpikir, apakah saya mau terus menjadi wartawan atau saya mengabdikan ya diri sebagai tenaga apa namanya pegawai negeri di Departemen Sosial. Akhirnya ya udah saya ikut tes. Jadi tetap dites. Alhamdulillah diterima ya. Alhamdulillah diterima. Nah, kemudian setelah diterima nunggu masih nunggu itu kurang lebih ya sekitar antara 8 sampai 9 bulan bahkan hampir setahun itu SK-nya baru turun ya. Nah, sambil menunggu SK turun itulah saya terus menulis ya, terus menulis. Tibalah waktunya diterima untuk mengikuti tes gitu. Oh, tes udah diterima, mendapatkan SK, maaf ya, mendapatkan SK. Nah, SK penempatan saya itu nggak langsung di tempat di Jakarta, di kantor pusat, tidak. Ditempatkan jauh di Provinsi Bengkulu. Nah, waktu itu masih ada kantor wilayah, ya, masih ada kantor wilayah. Nah, di kantor wilayah Departemen Sosial Provinsi Bengkulu itulah saya ditempatkan di eh,
PRP, ditempatkan di PRP, singkatan dari penyusunan rencana dan program, ya. PRP, penyusunan rencana dan program. Jadi di perencanaan. Nah, di sanalah eh, punya kesempatan luas karena perencanaan itu menguasai semua program yang ada di Departemen Sosial. Pada saat itu ada program eh, dari Sekjen, ya, kesekretariatan. Jadi ada bagian TU, bagian perencanaan, bagian keuangan, bagian kepegawaian. Itulah satu bidang, ya. Kemudian bidang lainnya itu ada Bina Kesejahteraan Sosial atau disingkat Binkesos. Kemudian ada Bina Bantuan Sosial, Bin Bansos waktu itu. Kemudian ada Bina Rehabilitasi Sosial atau Bin Resos, ya. Selama kurang lebih saya di Bengkulu itu sampai dengan 12 tahun, ya, 12 tahun. Di Bengkulu itu di perencanaan itu sekitar 7 tahun, sisanya selama 5 tahun saya ada ditempatkan di Bina Kesejahteraan Sosial atau di Binkesos. Nah, eh, inilah keuntungan daripada kita sebagai eh, tenaga profesi yang kompeten, ya, sesuai dengan kompetensinya, karena kita sudah punya ilmunya, jadi enak saja masuk masuk karena baik itu di Binkesos, apalagi eh, maaf maaf itu di perencanaan itu meliputi semua bidang, itu masuknya ke perencanaan semua, ya. Jadi ada rutin, ada pembangunan. Kalau rutin itu yaitu eh, mengenai maintenance internal, ya. Kalau yang pembangunan itu, ya, waktu itu masih ada proyek-proyek, ya, proyek-proyek eh, khususnya proyek sosial, ya, bidang sosial. Hmm. Selama di Binkesos itu saya pernah, ya, waktu itu masih ada pimpro-pimpro. Kalau sekarang nggak ada lagi pimpro-pimpro itu, ya. Eh, Pernah memegang yaitu proyek PPW, waktu itu masih belum ada Kementerian Pemberdayaan Perempuan, jadi masih dipegang oleh Departemen Sosial. Jadi saya sebagai eh, Pimpro proyek PPW, pemberdayaan perempuan, itu selama kurang lebih 2 kali, ya, 2 kali. Kemudian sebagai Pimpro di eh, masyarakat terasing, ya. Jadi masyarakat terasing. Nah, kalau sekarang itu eh, apa namanya? Kalau sekarang itu masyarakat yang terisolir. Nah, kalau dulu, sekarang sudah tidak ada lagi masyarakat terasing di Indonesia. Adanya itu masyarakat yang terisolir. Itu saya 2 kali juga sebagai Pimpro. Kemudian berikutnya pernah memegang juga RSDK, Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh. Nah, jadi pekerjaan-pekerjaan yang sudah saya lakukan itu ada banyak seninya, ya, banyak seninya. Kalau masyarakat PPW waktu itu ya memberikan semacam keterampilan-keterampilan kepada kelompok-kelompok wanita yang ada di pedesaan, ya. Ya, memberikan peralatan
bahan untuk dibuat kerajinan maupun bahan-bahan seperti makanan yang dijual dan sebagainya dan sebagainya. Kalau masyarakat terasing, ya, seperti saya lakukan pernah di Enggano. Ya. Di Enggano itu ada 5 suku, 5 suku yang nomaden. Jadi mereka itu merusak hutan karena berpindah-pindah merusak hutan. Di sana itu ada suku Kaahua, suku Kaitora, suku Kaunu, suku Kaime, satunya lagi suku apa ya? Lupa saya itu karena udah lama sekali. Nah, jadi di Enggano itu masyarakat Trasing itu waktu itu pada tahun 90-an itu masih sangat primitif, sangat primitif. Karena apa? Ya memang mereka itu pakaiannya aja waktu itu masih banyak yang dari bahan kulit kayu, ya. Budayanya juga masih menari-menari seperti layaknya masyarakat terasing pada umumnya. Nah, mereka itu karena merusak hutan, jadi diturunkan ke bukit di bawah untuk menjadi perkampungan, menjadi eh, satu desa bahkan. Nah, dalam satu pulau itu ada 5 desa, 5 desa ya, yang ditetapkan sebagai desa baru, dipusatkan dalam satu kecamatan yang terpecah dalam 5 desa. Nah itu ya belum ada jalan di sana. Jadi lewat hutan belantara antar desa itu. Bahkan kalau mau dari kecamatan Malokoni ke desa Kaana yang dipusatkan untuk di resettlement itu dari Malakoni ke Kaana itu ngeri kalau melewati sepanjang pantai karena gelombangnya terlalu besar, kemudian banyak ikan hiu, ya, banyak ikan hiu. Jadi kita lewat nyebrang sungai yang belum ada jembatannya, dan di sana masih banyak buaya. Coba itu tantangannya. Nah, kalau menyeberang sungai itu kita dengan pemandu ya orang asli sana itu menyelam, jangan sampai berenang di permukaan air karena kita bersentuhan dengan buaya kalau sambil menyelam itu tidak akan dimangsa oleh buaya itu. Coba tantangannya begitu ya. Nah, sampailah ke desa Kaana itu dibuat perkampungan. Jadi perkampungan itu menurunkan suku yang ada di sana 4 suku, yang satu itu suku Keeme, suku pendatang, itu umumnya dia di nelayan. Mereka itu datang dari suku Bajo yang dari Sulawesi dan suku Madura yang nelayan Madura itu. Nah, di sepanjang pantai itu kumuh, maka dinaikkan juga ke bukit, disatukan eh, sama 4 suku yang ada di sana. Nah, pengalaman saya ya, waktu masih survei di sana, kita melibatkan pakar dari antropologi Universitas Indonesia, namanya itu Dr. Armanto, sama Dr. Hasan yang dari Universitas Bengkulu, ya. Ya kita sebagai sponsornya dari Departemen Sosial sama-sama ke sana, datang ke sana, begitu datang di drop oleh kapal, ya kapal perintis satu-satunya itu. Kemudian kita ditinggal kapalnya docking. Coba bayangkan, kapalnya docking ke Jakarta, ya kapalnya docking ke Jakarta, kemudian selama 3 bulan. Jadi kita sama peneliti, sama tim saya itu waktu masih survei, ya dibiarkan selama 3 bulan di sana. Coba bayangkan. Nah, kemudian tidak lama kemudian ya, ini singkat cerita,
dibangunlah